Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rasma dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini, pada hari ini juga saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil saya terkait putusan kasus sengketa hak cipta antara merek MS Glow dengan PS Glow. Disclaimer dulu ya, bahwasannya saya mengetek video ini hanya untuk kepentingan kebutuhan saya terkait penilaian ujian akhir, yaitu mata kuliah Hukum Atas Kekayaan Intelektual yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Yusar SHMH. Dan teman-teman juga bisa memberikan pendapat dan pandangan teman-teman di kolom komentar ya. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu hak atas kekayaan intelektual. Nah, hak atas kekayaan intelektual atau biasa disingkat dengan HAKI ya. Hak atas kekayaan intelektual adalah istilah yang mencakup berbagai hak hukum yang diberikan kepada karya-karya intelektual, termasuk hak cipta, karya seni dan tulisan, paten untuk penemuan, merek dagang untuk identitas produk atau layanan, dan hak desain industri untuk penampilan produk. Hakim memberikan perlindungan hukum kepada pemilik untuk mencegah penggunaan tanpa izin serta mempromosikan inovasi dan kreativitas. Di sini saya menjelaskan analisa saya terkait kasus persengketaan kedua merek antara MS Glow dengan PS Glow. Masuk di kronologi awalnya ya, itu terjadi pada tahun 2022. Terdapat suatu permasalahan persengketaan hak cipta kedua merek terkenal di Indonesia. Merek dagang antara Mbak Sandi Purnamasari selaku pemilik merek MS Glow dengan Bang Putra Siregar selaku pemilik merek PS Glow. Permasalahan tersebut didasari karena adanya suatu kemiripan kedua merek yang menimbulkan perselisihan di antara kedua para pemiliknya. Kedua pemilik merek tersebut saling menggugat satu sama lain. Hal ini menyebabkan terbitnya dua putusan pengadilan yang berbeda dalam perkara ini, teman-teman. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, pasal 1 menyatakan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Perlu diketahui ya teman-teman, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Ada pertanyaan, pihak PS Store Glow melanggar pasal berapa sih? Nah, di sini saya sudah menulis ya jawaban saya. Disebutkan bahwa pihak PS Glow yakni Bang Putra Siregar telah melakukan pelanggaran merek, yakni tercantum pada pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa pihak PS Glow dilandasi itikat tidak baik dan tidak jujur karena melakukan peniruan dan penjiplakan terhadap merek MS Glow. Sebelumnya perlu dipahami bahwa berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek ke pengadilan niaga. Penjelasan pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain adalah pemilik merek terdaftar, jaksa, dan yayasan atau lembaga keagamaan. Ini yang akhirnya menjadi dasar pihak MS Glow menggugat pihak PS Glow dan kedua pihak tersebut saling mengajukan gugatan pembatalan merek ke kedua pengadilan niaga yang berbeda. Lanjut ya, masuk di litigasi yang pertama, yaitu di Pengadilan Negeri Niaga Medan. Pemilik merek MS Glow mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap pemilik merek PS Glow di pengadilan niaga yang terdapat di Pengadilan Negeri Medan. Gugatan didasari atas kemiripan merek PS Glow dan PS Glow for Men yang dimiliki oleh Bang Putra Siregar dengan merek MS Glow atau For Cantik Skincare plus logo dan MS Glow
Glow for Men yang dimiliki oleh Mbak Sandi Purnamasari. Pihak MS Glow menganggap bahwa Bank Putra Siregar telah menjiplak merek miliknya. Adapun dalam perkara ini, kedua pihak telah melewati beberapa kali persidangan di PN Niaga Medan. Akhirnya majelis hakim memutuskan untuk menerima gugatan yang diajukan oleh pemilik merek MS Glow, yakni Mbak Sandi Purnamasari. Dalam putusannya, majelis hakim menilai bahwa berdasarkan prinsip first to file, Mbak Sandi Purnamasari adalah pemegang yang sah terhadap merek MS Glow atau For Cantik Skincare plus logo dan MS Glow for Men. Dan apabila dibandingkan dengan merek PS Store Glow dan PS Store Glow for Men, terdapat persamaan pada pokoknya di antara kedua merek tersebut. Majelis hakim juga berpendapat bahwa Bank Putra Siregar memiliki etiket tidak baik karena telah membonceng, meniru, dan menjiplak ketenaran merek miliknya. Sehingga majelis hakim PN Niaga Medan yang mengadili perkara tersebut mengabulkan untuk selanjutnya membatalkan pendaftaran merek PS Store Glow dan PS Store Glow for Men milik Bank Putra Siregar. Masuk ke kedua ya teman-teman, yaitu di Pengadilan Niaga Surabaya. Setelah putusan Pengadilan Niaga Medan, pihak dari PS Store Glow dan PS Store Glow for Men tidak tinggal diam begitu saja dengan melayangkan gugatan yang sama ke Pengadilan Negeri Surabaya. Namun hal ini Bank Putra Siregar tidak mengajukan gugatan atas nama pribadinya, melainkan melalui PT PS Store Glow Bersinar Indonesia selaku penggugat. Sedangkan yang digugat dalam perkara ini diantaranya adalah PT Kosmetik Cantik Indonesia, Gilang Widya Pramana, Sandi Purnamasari, Titis Indah Wayu Agustin, dan Sheila Mashalia. Adapun dalam perkara ini, majelis hakim mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Majelis hakim menilai bahwa merek yang terdaftar pada produk MS Glow adalah MS Glow for Cantik Skincare, sehingga terdapat perbedaan antara merek pada produk dengan merek yang terdaftar pada sertifikat merek. Terdapat perbedaan antara merek yang didaftar dengan merek pada sertifikat. Jika kita telusuri lebih jauh tentang merek, terdapat merek MS Glow yang didaftarkan oleh CV Kosmetik Cantik Indonesia. Namun, kelas merek yang didaftarkan adalah kelas 32, yakni untuk produk berupa minuman serbuk teh yang tidak sesuai jika digunakan sebagai merek dari produk kosmetik. Lanjut ya, dari penjelasan tadi juga sudah muncul ya titik temu. Nah, pada prinsipnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya berpendapat bahwa merek MS Glow milik Mbak Sandi Purnamasari tidak dilindungi sebagaimana mestinya yang tertulis pada Undang-Undang Merek karena memiliki penamaan yang berbeda dengan sertifikat mereknya. Sehingga majelis hakim memutuskan bahwa penggunaan merek MS Glow dilakukan tanpa hak dan melawan hukum dan juga merugikan penggugat selaku pemilik merek PS Glow. Dalam hal ini majelis hakim memerintahkan dan menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 37,9 miliar dengan menghentikan produksi seluruh produk kosmetik MS Glow. Berdasarkan catatan di Direktori Merek Kementerian Hukum dan HAM, merek MS Glow milik Sandi Purnamasari telah terdaftar sejak tahun 2016 dan akan berakhir pada 20 September 2026. Merek MS Glow terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM 0006333038 dengan barang kelas 3 yang mencakup jenis barang kosmetik, krim gel, perawatan wajah, perawatan tubuh, perawatan rambut, bedak, lipstik, make up, cairan kosmetik, dan serum kosmetik. Selain itu, Mbak Sandi juga mendaftarkan merek MS Glow for Men dengan nomor pendaftaran IDM 0008773777 pada tanggal 5 Februari 2020 yang juga didaftarkan di jenis kelas barang yang sama. Sementara itu, Bank Putra Siregar mendaftarkan merek PS Glow dengan nomor pendaftaran IDM 00969902
sejak tanggal 24 Maret 2021 dan perlindungan akan berakhir pada 24 Maret 2031 yang masuk dalam jenis barang kelas 3 untuk kosmetik, serta merek PS Store Glow dengan nomor IDM 00943833 yang terdaftar sejak 1 Mei 2021 dan akan berakhir pada 1 Oktober 2031 untuk jenis kelas barang yang sama. Tapi kan sebelumnya perkara persengketaan merek ini sudah disidangkan di Pengadilan Niaga Medan. Mengapa bisa disidangkan dan diperiksa kembali? Bukankah tidak bisa? Jawabannya bisa dong. Nah, di sini saya sudah tulis jawabannya. Perlu diketahui bahwasannya pihak MS Glow mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Maret 2022 dengan nomor gugatan 2 pidana khusus HKI merek tahun 2022 PN Niaga Medan. Kemudian menang dalam sidang pada tanggal 13 Juni 2022. Namun pada kenyataannya pihak PS Glow mendaftarkan gugatan pada 12 April tahun 2022 dengan nomor perkara 2 perdana khusus HKI merek 2022 PN Niaga Surabaya. Kemudian menang gugatan atas perkara hak merek dagang pada tanggal 12 Juli 2022 di PM Niaga Surabaya yang tadi saya jelaskan di litigasi kedua ya. Lanjut, mengapa perkara yang sudah disidangkan dan mendapat putusan dari pengadilan terdahulu bisa digugat kembali dan disidangkan lagi? Terdapat suatu asas nebis in idem. Secara umum dikenal asas nebis in idem dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia berdasarkan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH menyatakan bahwa sebuah perkara dengan objek, para pihak dan pokok perkara yang sama telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, tidak dapat diperiksa dan diajukan kembali untuk kedua kalinya. Hal ini memastikan tidak terdapatnya dua atau lebih putusan pengadilan yang berbeda terhadap satu perkara yang sama. Namun, hal terpenting dalam penerapan asas nebis in idem ialah sudah terdapatnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal yang harus diperhatikan dalam kasus sengketa MS Glow dan PS Glow ini, gugatan yang diajukan oleh Bang Putra Siregar di Pengadilan Niaga Surabaya dilakukan pada saat perkara di Pengadilan Negeri Medan terhadap kasus yang sama masih dalam proses pemeriksaan. Hal ini berarti belum ada putusan yang tetap yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Medan terhadap kasus yang sama. Hal ini juga yang menyebabkan pula asas nebis in idem tidak diberlaku bagi perkara ini saat diajukan di Pengadilan Niaga Surabaya. Selain itu, perlu dicermati juga dengan teliti bahwasannya para pihak yang terlibat dalam dua perkara tersebut berbeda. Pada perkara yang terdapat di Pengadilan Niaga Medan, para pihak yang berperkara adalah Andi Purnamasari melawan Bang Putra Siregar. Sedangkan pada perkara yang terdaftar dan terdapat di Pengadilan Niaga Surabaya, para pihak yang berperkara adalah dari PT Store Glow Bersinar Indonesia melawan PT Kosmetik Global Indonesia, PT Kosmetik Cantik Indonesia dan para pemiliknya. Jadi pada kesimpulannya, untuk kesimpulannya bahwasannya dari kedua persengketaan antara kedua merek antara MS Glow dan PS Glow ini karena didasari adanya kemiripan ya teman-teman. Dan kenapa perkara ini yang sudah disidangkan dan sudah diperiksa dan sudah mendapatkan putusan pengadilan pertama, kenapa bisa disidangkan kembali? Ya karena dari putusan pertama di PN Niaga Medan itu belum inkrah, belum mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap ya. Nah, oleh sebab itu asas yang tadi saya sebutkan yaitu asas nebis in idem itu tidak berlaku ketika perkara yang belum berkekuatan hukum, putusannya itu bisa diperiksa kembali. Nah, untuk sarannya kepada Dirjen Hak atas Kekayaan Intelektual diharuskan agar lebih selektif dan teliti dalam melakukan penerimaan pendaftaran merek dan melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dengan tujuan agar tidak terjadi lagi adanya kasus sengketa merek untuk kedepannya ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan atas analisis saya, dan jika
dalam penjelasan atau perkataan saya ini tidak dapat dipahami dan kurang dipahami dan terdapat suatu kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaklumi. Di sini saya hanya ingin mengetek video untuk kebutuhan penilaian ujian akhir semester saya. Mungkin ini saja yang dapat saya paparkan dalam video saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.